Ibu bapak para jamaah sedaya ingkang kinurmatan, dene adicara salajengipun ninggih lagu kebangsaan Indonesia Raya kasuwun panjenenganipun Bapak Joko Supriyono menika Babin Kamtibmas Kelurahan Sukaraja. Monggo katuran jumeneng sawetawis hadroh asyifa. Sallu alaihi. Wilujeng rawuh Bapak Yai Said Al-Mas'ad, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kalajengaken lagu Ya Lal Waton, monggo. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal khirman. Inadu ahlal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal khirman. Inhadu ala watan, Indonesia biladi, anta unwanul fakhamah. Kullu man yatika yawman tamihan yalqa himama. Kullu man yatika yawman tamihan yalqa himama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hei bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hei bangsaku. Indonesia, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu.
Adicara salajengipun inggih maidha hasanah ugi pembukaan nggih saking penasihat utawi pembina saung santri Kalialang panjenenganipun Al Habib Muhammad bin Husain Al Habsyi kasumanggaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setenipun para habaib, para alimul ulama, Habib Muhammadiyah Al-Mutahhar, Habib Hamid Ba'agil, Habib Hadi Al-Munawar, setenipun Rama Yai Said Al-Masyhad, Bapak Lurah, Sahibul Hajat, Bapak Yoyon dan sekeluarga, mudah-mudahan saung santri ini jadi tempat yang berkah insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, ndek wau nggih sampun diaturaken kalih guru kita Habib Muhammadiyah Al-Mutahhar tentang keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kanjeng Nabi itu adalah yang terbaik baik khuluq yaitu kelakuan moralnya dan khalqan ataupun fisiknya. Jadi kalau urusan perkara-perkara yang bagus maka semuanya itu terkumpul di Kanjeng Nabi Muhammad. Yang hebatnya niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku adalah orang yang sangat pengasih, sangat penyantun, sangat penyabar, sangat pemaaf, tapi juga sangat pemberani. Biasanya kalau orang itu berani, cenderung orangnya keras, nggih. Nah ini mboten, orangnya beraninya luar biasa. Loh Kanjeng Nabi itu kadang-kadang kalau perang itu lagi sengit-sengitnya, itu sahabat di belakangnya Kanjeng Nabi. Sahabat yang top-top itu di belakangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Manusia yang sangat pemberani Kanjeng Nabi, tapi di balik keberanian beliau juga orang yang sangat rahmat, sangat penyantun, sangat pengasih, sangat penyayang. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisiknya yang paling indah itu Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu masuk ke kota Madinah. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dalam kitab tarikh, itu masuknya ke kota Madinah di waktu duha. Di waktu duha. Berarti ketika itu ada cahaya matahari. Tapi ketika Kanjeng Nabi masuk ke kota Madinah, sambutannya tola al-badru alaina. Padahal itu di siang hari kok yang disambut itu bulan purnama. Kenapa? Karena saat itu orang-orang Madinah sebagian mereka baru pertama kali lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika lihat Kanjeng Nabi ternyata mereka mendapati secara cahaya maknawi Kanjeng Nabi lebih terang dibandingkan matahari, sehingga langsung spontan nyambutnya tala al badru alaina. Kanjeng Nabi ini dalam riwayat itu tidak ada bayangannya, tidak ada bayangannya Kanjeng Nabi itu. Ya sekarang ini kan, tapi nggih tidak tahu ini teori kula niki nggih bisa bener bisa salah. Soalnya kan orang seneng heboh sama ada rambutnya Nabi ya. Lah asli apa ndak, caranya ngecek gimana? Ada bayangannya apa ndak? Mesti kalau rambutnya Nabi harusnya nggak ada bayangannya nggih. Ya tapi Kanjeng Nabi itu tidak mewariskan rambut. Yang diwariskan itu apa? Ilmu-ilmu lah. Ilmu yang tadi disampaikan sama Habib Muhammadiyah, ilmu tentang surah, ilmu tentang hadis, ilmu nanti yang ada di kitab Risalul Jamiah, itu warisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalau ada yang bawa rambutnya Kanjeng Nabi pun jenengan yakini insyaallah barokah. Tapi yang lebih penting bukan hanya sekedar jenengan tabarruk dari rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi nggih jenengan tabarruk dengan ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tabarruk dengan para ulama, tabarruk dengan para romo yai, itu juga pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya juga penting. Saya pahami ya? Jadi Kanjeng Nabi itu nggak ada bayangannya. Kenapa? Karena cahaya itu nggak punya bayangan. Jadi kalau kita disinari sama matahari. Tapi kalau Kanjeng Nabi itu lebih terang dari matahari sehingga nggak ada bayangannya. Dulu ada sahabat itu saking adabnya sama Kanjeng Nabi, niku nek melampah teng wingkinge Kanjeng Nabi itu saking kuatirnya dia ndak mau nginjek bayangannya Kanjeng Nabi. Terus setelah diperhatikan lagi ternyata nggak ada bayangannya Kanjeng Nabi itu. Nggak ada bayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya alhamdulillah Nabi itu ahsanan nasi khuluqan, fisiknya paling sempurna Rasulullah. Dari parasnya paling ganteng Kanjeng Nabi, badannya paling sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ini majelis ini semoga jadi penyambung agar kita bisa cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad insyaallah. Nah, sahabat saya, guru saya juga, gurunya Pak Yoyon juga, Kiai Abdullah Sa'ad. Itu dulu yang bercita-cita biar ada majelis taklim di sini juga, ada tentang apa? Usaha-usaha untuk dakwah. Usaha-usaha untuk agar umat ini semakin kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngapunten para bapak, para ibu ingkang kula hormati, jenengan kumpul di sini dengan niatan pengen kenal Kanjeng Nabi dan jenengan ada rasa nyaman ketika Kanjeng Nabi itu dipuji-puji, bahkan jenengan itu sampai kangen, ya Allah mudah-mudahan saya itu bisa lihat Kanjeng Nabi, saya itu bisa dapat ridha Kanjeng Nabi. Itu tanda jenengan jadi orang bejo itu. Orang-orang Yahudi niku Pak, orang-orang Yahudi itu tempatnya bukan di Madinah. Tapi mereka tuh dari dulu berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah. Tujuannya apa? Mau menyambut Nabi akhir zaman. Di Madinah niku ada suku Aus, ada suku Khazraj. Suku Aus dan Khazraj itu perang sudah 120 tahun, tidak pernah berdamai. Di antaranya juga karena dikompor-komporin sama orang Yahudi juga. Orang Yahudi itu kalau lagi ribut sama orang Madinah, bilangnya apa? Bentar lagi datang Nabi akhir zaman, kita akan jadi pengikutnya, kita akan menumpas kalian. Lu ngancemnya orang Madinah seperti itu. Tapi ketika muncul Kanjeng Nabi Muhammad, ternyata orang Yahudi, sebagian oknum-oknum Yahudi, jadi orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Dengan datang berbondong-bondong pengen jadi pengikutnya Kanjeng Nabi, tapi ternyata tidak Allah pilih untuk jadi orang yang ikut sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kalian panjenengan dipilih sama Allah jadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Abu Lahab nih Pak, Abu Lahab itu rumahnya satu tembok sama Kanjeng Nabi. Jadi ini rumahnya Kanjeng Nabi, sampingnya itu rumahnya Abu Lahab. Kita, Abu Lahab itu sudah satu tembok sama Kanjeng Nabi, tiap hari musuhi Kanjeng Nabi. Kalau kalian panjenengan di Jawa Tengah, di Semarang, di Solo, Kanjeng Nabi di Madinah, tapi kita bisa cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad. Dipilih berarti kita semuanya ini insya Allah. Yang deket Abu Lahab jejer sama Kanjeng Nabi, boten sakit, malah musuhi terus kok. Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Abu Jahal itu bukan orang, Abu Jahal itu orang pinter. Ketika orang-orang Mekah niku kumpul, ada di Darun Nadwah. Itu tempat parlemennya orang Mekah, semuanya kumpul. Gimana kita mengatasi Muhammad? Iblis, rajone setan iblis nyamar jadi orang tua, ikut rapat di situ. Ada yang ngusul, gimana kalau Muhammad kita biarkan aja, yang penting nggak ada di Mekah lagi. Kata iblis, keliru. Muhammad kalau kamu biarkan, bentar lagi dia di luar punya pengikut, kamu akan diserang di sini. Akhirnya bilang, udah kalau gitu Muhammad kita tangkap, kita penjarakan, sudah selesai tuntas. Kata iblis, keliru kamu. Kalau Muhammad dipenjarakan, nanti Bani Hashim, Bani Muthalib, sahabat-sahabatnya akan datang melawan dan akan membebaskan Muhammad, dan kita juga akan kalah. Terus gimana? Bingung semuanya, gimana nih ngadepi Kanjeng Nabi? Akhirnya Abu Jahal punya usulan. Gini aja, saya punya usul yang tidak pernah kamu pikirkan. Setiap suku kirimkan satu pemuda yang kuat, yang jagoan, yang nasabnya terpandang,
kasih senjata pedang 10 orang ini bareng-bareng eksekusi Muhammad. Nanti kalau Bani Hashim sama Bani Muthalib mau balas, nggak mungkin bisa, lawannya 10 suku soalnya. Tapi kalau mau minta dia 100 ekor unta, gampang, tinggal satu suku 10 ekor unta, selesai. Ini Abu Jahal punya usul, kata Iblis, wah usulmu tepat. Iblis ngakoni Abu Jahal, bab kriminal ngungkuli Abu Jahal, ngungkuli Iblis Abu Jahal ini. Khusus untuk urusan kriminal tapi jadi kalah Iblis sama Abu Jahal itu kalah. Itu pinternya kayak begitu. Ternyata enggak Allah pilih untuk beriman sama Kanjeng. Orang-orang Mekah itu Allah katakan apa? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Mereka ini apa enggak kenal rasulnya? Lah mereka sendiri yang ngasih julukan Al-Amin. Yang ngasih julukan orang yang paling terpercaya. Kalau punya barang, nggak nitip sama bapaknya, nggak nitip sama ibunya, nggak nitip sama istrinya, nggak nitip sama temennya, nitipnya sama Kanjeng Nabi. Itu mereka seperti itu masih nggak Allah pilih untuk beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita semuanya alhamdulillah kita semuanya dipilih oleh Allah Taala untuk jadi orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dipilih untuk orang yang senang sama Kanjeng Nabi. Ini hadiah dari Gusti Allah Ta'ala nih. Makanya rawat rasa cinta ini dalam hati kita semuanya. Semakin kita usaha mengenal Kanjeng Nabi, semakin kita belajar ilmu warisannya Kanjeng Nabi, insya Allah berarti kehidupan kita semakin beruntung insya Allah. Kalau ada di dunia ini kisah-kisah novel Romeo dan Juliet macam-macam lah modelnya, Alibaba, Sinbad, sak macam, semuanya film dan sebagainya, tidak akan mengalahkan indahnya cerita kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, kalah semua kalau dibandingkan sama Nabi Muhammad. Tidak ada kisah yang Allah pilihkan yang lebih indah untuk kita dengarkan seperti kisahnya Nabi Muhammad. Oke, kita belajar sejarah Kanjeng Nabi, belajar agar kita semakin kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pelajaran nanti. Jadi kalau nanti ngaji sirahnya Kanjeng Nabi, semua problem hidup jenengan nanti terjawab di sini insya Allah. Tergantung dengan cara pandang masing-masing. Ada yang orang mungkin nasihati keluarganya kok tidak manut-manut. Ada orang yang mungkin punya problem kenapa hidupnya kok nggak ada perubahan. Itu nanti semua jawabannya ada di sini. Kanjeng Nabi SAW ini Pak, dari mulai dakwah terang-terangan tahun ketiga kenabian sampai tahun ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai tahun ke-11 kenabian, itu setiap musim haji. Terus haji niku sebelum syariat Islam yang dibawa sama Kanjeng Nabi, kan sudah ada syariat Nabi sebelumnya. Haji itu seperti tradisi. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah semua pada berangkat ke Mekah. Itu Kanjeng Nabi dari tahun ketiga itu setiap ada rombongan datangi ngajak masuk Islam. Tahun ketiga tidak ada yang masuk Islam, satu pun tidak ada. Tahun keempat tidak ada, tahun kelima tidak ada, tahun keenam tidak ada, tahun ketujuh tidak ada, tahun kedelapan tidak ada, tahun ke-9 tidak ada, tahun ke-10 tidak ada, tahun ke-11 setelah 9 tahun 9 kali 9 tahun mencoba baru ada yang masuk Islam 6 orang. Mencoba hal yang sama rutinitas selama 9 tahun tidak pernah berubah. Untung nabinya bukan kula kalian jenengan. Nek kula kalian jenengan sing potongan ngeten-ngeten iki dadi nabi. Pertama nyoba ndak ada, kedua nyoba ndak ada, ketiga nyoba ndak ada. Ndonga, ya Allah tumpas kabeh iki wis. Ngebak-ngebakin donya tok ora manfaat. Untung nabinya bukan kita ini. Untung bukan kita nabinya. Seberapa? 3. Kan 9 kali nyoba ya. 9 kali atau 8 kali Kanjeng Nabi nyoba. Itu baru yang tahun ke-11 itu baru ada yang masuk Islam. Berapa orang? 6 orang. 6 orang. Loh sekarang niki nyun ngapunten ada orang nasihati istrinya baru 15 menit. Kenapa istrinya sudah saya nasihati tidak berubah? Berapa jam kamu nasihati? 15 menit. Kanjeng Nabi dakwah tahunan loh, tidak ada yang berubah kadang-kadang. Makanya di sini kita bisa ambil pelajaran. Tugas kula kalih panjenengan itu bukan berhasil. Ingat ya, tugas kita bukan berhasil. Tugas kita adalah ikhtiar. Urusan hasil niku tawakal, pasrahkan sama Gusti Allah. Umpama nih Pak Yoyon buat pengajian, pus dirancang. Itu ngerancangnya mulai dari
katanya akhir Juli mundur jadi akhir Agustus karena ada PPKM. Umpama sudah ngerancang berbulan-bulan, tiba-tiba malam ini hujan bledek, banjir. Habib Diaknya aja mau datang rasa-rasen mungkin. Umpama aja. Ternyata yang datang cuma Pak Yoyon, Habib Diak sama Habib Hamid. Nyuwun ngapunten. Itu kira-kira pengajiannya sukses apa gagal? Orangnya sing teko lagi. Sukses apa gagal? Sukses. Oh, internetnya mati sisan. Ayo, rasa online-onlinean. Sukses apa gagal? Selama dia sudah ikhtiar, maka berarti sudah sukses. Makanya prinsip hidup kula niku gampang. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Hasil rasa dipikir. Niat lurus, ikhtiar sudah maksimal, selesai. Niku tugas kita. Noto hati. Datang pengajian ya hatinya ditata. Dan pengajian mau ngapain sih? Noto hati, luruskan niat. Itu ikhtiar yang maksimal. Mau ada yang datang, mau nggak ada yang datang, itu bukan urusan kita. Asalkan kita sudah berjalan di realnya, maka insya Allah yang kita harapkan bukan kehadiran manusia, bukan pujian manusia, tapi kita harapkan adalah bagaimana dengan usaha kita ini kita tergolong orang yang termasuk membantu dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Semua manusia cinta sama jenengan, Pak, itu tidak sebanding dengan cintanya Kanjeng Nabi Muhammad pada jenengan. Kanjeng Nabi cinta sama jenengan pun cekam. Tidak ada yang lebih istimewa kalau kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih pun insyaallah kita buka majelis lapanan malam hari ini. Tadi sampun kajian kitab dari Habib ya, nanti masih ada acara-acara berikutnya insyaallah. Semoga majelis ini jadi majelis yang berkah insyaallah nggih. Majelis yang bisa nyambungkan hati kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kita hidup di akhir zaman, Pak. Kalau jenengan ini hidup di akhir zaman, keadaan sekarang ini ngeri. Bayangkan keadaan nanti zamannya putra jenengan, lebih ngeri lagi pasti. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Niku pun ketetapan, tidak akan datang zaman kecuali berikutnya lebih buruk. Mari tidak ada bekal yang lebih istimewa dibandingkan punya hubungan sama Kanjeng Nabi. Pun punya hubungan sama Kanjeng Nabi. Kita jadi orang yang kenal sama Kanjeng Nabi, senang sama Kanjeng Nabi, dan yang istimewanya lagi kita siap berjuang untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Pun itu sudah ada dalam hati kita. Insya Allah sedoyo urusan urip kula kalih panjenengan, sedoyo urusan hajat apapun juga, maka semuanya insya Allah akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Senang sama Kanjeng Nabi dan juga mau berjuang untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia ini berjuang macam-macam, nggih. Ada yang berjuang untuk bisnisnya, gimana nggih? Ada yang berjuang untuk karirnya. Ada yang berjuang untuk menghadapi penyakit, macam-macam. Daripada Allah Ta'ala jadikan kita ini perjuangannya untuk hal-hal yang gak jelas, lebih baik dari sekarang kita jadikan perjuangan kita untuk Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga nanti Allah Ta'ala tidak menjadikan kita berjuang untuk hal-hal yang gak manfaat. Pun niati dari sekarang, pokoknya aku mau berjuang untuk Kanjeng Nabi, bicara pokoknya pengen nyenengin Kanjeng Nabi. Jadi perjuangannya di arah itu, Allah Ta'ala gak akan kasihkan kita perjuangan-perjuangan yang lainnya. Tapi kalau dari sini tidak pernah mikir berjuang untuk Kanjeng Nabi, khawatirnya sama Allah Ta'ala kita dikasih berjuang di hal-hal yang enggak manfaat. Enggak manfaat di dunia, enggak manfaat sampai di akhirat. Niatkan sekarang, malam ini, dan seterusnya kita mau berjuang untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah setelah ini pun bikantuk barokah. Kita saking kula cukup semanten, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wal muwaffiq lakum thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبروك ألف مبروك حبيب محمد مبروك مبروك ألف مبروك حبيب محمد مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك محمد مبروك
مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad buat Habib Muhammad dari Allahu Ahad hingga hidup selamat dari Allahu Ahad untuk Habib Muhammad mabruk alfa Allah salli alaihi ala Muhammad mabruk alfa mabruk Habib Muhammad mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk selamat hari milad Allah semoga dapat rahmat selamat hari milad untuk Habib Muhammad dari Allahu Ahad hingga hidup selamat dari Allahu Ahad untuk Habib Muhammad mabruk Allah salli alaihi ya ala Muhammad mabruk alfa mabruk Habib Muhammad mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk sallallahu alaihi Muhammad. Ibu bapak para rawuh ingkang kinurmatan, adicara salajengipun inggih pambagio warjo saking panjenenganipun Bapak Lurah Sukorejo dumateng Bapak Wiwoho Budiartono kasumanggaken. Ingkang mangke wonten titipan inggih punika kepareng ngaturaken hadiah paket sembako saking keluarga agung Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Wonten 50 bungkus menika. Monggo Pak Lurah, monggo. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yai Said dan yang saya hormati para Habib semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Para kiai, para alim ulama yang saya hormati pula, Pak Babin Kamtipas Kelurahan Sukorejo yang saya hormati, serta bapak-bapak semuanya yang saya hormati pula. Sebenarnya pada malam hari ini saya malah bingung mau mengutarakan apa. Tadi banyak sekali dari Habib-Habib ini sudah memberikan penjelasan sedemikian runtutnya. Jadi saya jadi agak bingung ini. Bapak dan Ibu, tadi di dalam kegiatan di Saung Santri Kalialang ini tadi sudah dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Terus kemudian di sebelah kanan ini kok ada bendera merah putih dan kemudian terpapang foto Habib Lutfi. Tentunya di dalam kegiatan pengajian ini
adalah salah satu pengajian yang mengikat kita bahwa NKRI ini adalah yang nomor satu. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi kaitannya dengan NKRI. Bapak-bapak semuanya, tentunya kegiatan pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Pak Yoyon, sehingga di dalam awal kegiatan pengajian ini sebegitu meriahnya, sebegitu penuhnya peserta yang ikut dalam pengajian. Dan tidak lupa selamat buat Habib Muhammad keterkaitan dengan ulang tahunnya yang ke-34. Semoga sukses selalu Habib. Bapak-bapak semuanya, tentunya dari Pak Yoyon ini nanti bisa berpikir panjang lagi nih, karena di awal kegiatan aja seperti ini. Nanti selapan kemudian mesti pengunjung atau pengaji ini semakin banyak. Harapan kami juga seperti itu, pengajian ini semakin melebar, bukan hanya di Kalialang, tentunya nanti akan melebar ke kelurahan yang lain, atau mungkin ke Kecamatan Gunung Pati, atau mungkin sekota Semarang. Itu bisa lebih baik. Bapak-bapak semuanya, mestinya nanti Pak Yoyon juga berpikir panjang ini. Endineh sing ameh tak bongkar sesuk. Mesti begitu. Karena dari pengunjung ini seperti ini. Kami tidak bisa banyak panjang lebar kaitannya dengan sambutan saya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Habib Lutfi yang telah memberikan bantuan sembako untuk kelurahan Kalialang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila salah singipun mau itu hasanah saking panjenenganipun Bapak Yai Haji Muhammad Said Al-Mashad kasuwun ugi jangkepaken mawi doa penutup. Sumangga Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu ayyu shalla alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bis-sholati alaihi wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi sholatu alaihi. As-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qalat hilati adrikni wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajmain, amma ba'd. Hadratul fudula wal kurama panjenenganipun Habib Muhammad, Habib Dia, Habib Hamid, sedaya para habaib, khususipun Sohibul Hajah Rais Mundir saung napa niki santri, alhamdulillah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mundir nggih,
Mugi beliau panjang umur sehat. Dadi lampune Kali Alang, Allahumma. Kula ten Kali Alang riyen niku tahun 91 buka pondok si alas, tesigung liwang-liwung, isine wong mabuk, wong padu. Lampune ketip-ketip dhewean. Akhire dipancal tanggane mati. Ana sing gawakno doser, pondok di doser sampai tekan pojokan, akhire pondoke masjid ingkang pertama ambrol. Ya Allah, kok dhewean lampune mati meneh, urip meneh. Alhamdulillah sakniki wonten Yai Kari, wonten Pak Yai Yozon nggih. Muhammad Yozon. Semoga beliau saestu dados lampu, Allahumma amin. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh atibu auladakum bisalasi khisolin, didiklah anak cucu kula jenengan sami kelawan telung perkara. Siji hubbi nabikum, cintailah nabimu. Lah cintane Kanjeng Nabi niku napa? Ya dibuktikake maca sholawat, kelakuan sing apik, nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Hubbi ahli baiti, akhirnya kon cinta nenggone ahli baiti Kanjeng Nabi. Sinten yo tedak turune nduriyai Muhammad Zojo niku al Ustad al alim niku pun bener niku. Pun bener. Cinta ning nduriyai Kanjeng Nabi wonten Habib Ahmad, Habib Dia, Habib Muhammad, masyaallah niku. Kula anggere bengi niku ndongakno muga-muga bener, muga-muga lulus, muga-muga kabul. Sebab napa nggeresahi Allah meh buka rak sida meneh. Meh buka rak sida meneh niku. Lah niku kula tanggane kan kurung kula di kuping. Malaikate sing jaga kula, "Said dalem, kae tanggamu ndongakno ben kabul." Le hormat cintane nggone nduriyai Kanjeng Nabi. Lha niki dibuktiaken. Dibuktiaken cintane Kanjeng Nabi, cintane ahli baite Kanjeng Nabi. Sinten ahli baite? Termasuk inal ulama warasatul anbiya, termasuk beliau-beliau niki. Beliau alim ulama, duwe ilmu. Ojo ngaku apal Fatihah, apal Wadduha, masuk TV ulama belum tentu. Hukumnya bingungno. Nak ngeten iki terbukti iso maca kitab. Serai kitab kuning, serai kitab kosongan, saged nek sing ndelok TV niku belum tentu. Maca wis salah-salah. Lah niki perlu pramila sampai dawuh Kanjeng Nabi menungso niku dibagi patang perkara. Kanjeng Nabi dawuh, "Hei umatku, wedya kabeh, ngati-ngatiyo. Sebab tipe menungso niku ada 4. Yang satu ndak punya lisan, ndak punya hati." Niki bahaya. Yang satu adalah manusia yang tidak punya lisan, yang tidak punya lidah, tidak punya hati. Siapa? Kafirin, wong kafir. Kanjeng Nabi, hati-hati umatku karo wong kafir. Isine ngrusak donya, mungsuhi. Niki jelas. Niki kalau singkat. Sing nomor loro duwe lisan tapi tidak punya hati, punya lidah, tidak punya hati. Selalu memfitnah, membuat angkara murka di bumi ini. Siapa? Munafikin. Niki munafikin, tidak punya hati. Mereka mitnah, buat masalah, buat onar, buat rusak baik di Madinah maupun Mekah, bahkan di Indonesia, bahkan seluruh alam ini. Ini munafikin. Ini bahaya. Oleh karena itu kita hati-hati kepada orang tersebut. Karena orang tersebut ini adalah memfitnah, bukan membuat tentram di alam dunia ini, membuat rusak, dia rusak bumi ini. Apalagi wong kafir bahaya. Sekarang ini kita mau diarahkan kemana? Kalau munafikin masih terus, Allah murka. Kalau zaman dulu esok loro sore mati, saya percaya. Kalau sekarang ini mati ini di rumah sakit, ini juga bahaya, juga kita pikirkan. Siapa yang punya undang-undang seperti ini? Kalau lesan terus tidak terarah, membahayakan. Inilah sudah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 3 punya hati, tapi tidak punya lidah. Itulah wali-wali Allah, wali abdal, tidak pernah nampak. Selalu doa, tidak pernah menampakkan wujudnya. Kadang dikira orang gila,
dikira orang yang tukang sampah. Mereka selalu mendoakan terus, tingkah lakunya tidak pernah maksiat. Itulah wali Allah. Mastur, ini tidak punya tanggungan. Tapi yang diandalkan malakul maut. Wonten ing malaikat-malaikat dhuwur wonten ing inggil-inggil niku sing dipun gumunaken menungso Kanjeng Nabi ngendikane sing duwe ati, sing duwe hati, sing duwe lisan. Sinten? Ulama. Kelasé Nabi. Ulama, para habaib duriyai Kanjeng Nabi. Sebab napa ning Indonesia saged merdeka? Gemah ripah loh jinami bukan dengan apa-apa, dengan ucapan bismillah, dengan ucapan sholawat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan donga ning Allah, wasilah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentrem merdeka. Bukan merdeka, bukan wong ngiten, bukan. Oh enggak, bukan ini, bukan. Karena apa? Perjuangannya orang yang punya lidah, bisa ceramah, bisa dakwah, punya hati, masya Allah hatinya lemah lembut, tidak pernah maksiat. Siapa itu? Wali Songo. Siapa itu? Duriyai Kanjeng Nabi. Bahkan ulama-ulama di Jawa ini 50% masih nyambung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nek kalau tinggal di pondok niku mbah-mbah nyambung. Wali Songo ya jelas Kanjeng Nabi. Perjuang-perjuang niku Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro iku Sayyid semua. Mbah kula niku disebut Mbah Pangeran Suyudo, ternyata Sayyid Muhammad Ahmad niku. Niku buyut-buyut kula niku nek dipun. Tapi akhirnya pun entuk wong Jawa ilang pet, akhirnya Mbah ternyata dilakopi. Ternyata pejuang karena punya lidah, punya hati. Inilah beliau. Semoga beliau ini para habib sehat panjang umur. Walaupun tua masalahnya. Kalau wong tua niku wis akeh lupute, akeh dosane nyawang sing nom-nom sih suci niku masya Allah wong apik-apik menini. Kalau nyawang ahli surga kabeh insyaallah. Niki kula jenengan sami untung kenal beliau punya lidah, bisa menyampaikan, bisa dakwah. Niki harus gandeng, diikuti terus. Karena jenengan multikan, diikuti terus beliau niki. Punya lidah, punya hati. Akhirnya mau dakwah ikhlas, disangoni ya ora grundel, ora disangoni ya. Insyaallah ora grundel, wong ulama kok ngene apa nggih. Nek sampean beda ngene apa nggih. Rezekine beli-beli niku wis min haitsul tasib perak song-song ditepuk amplop gedhi ngoten beli-beli ngoten niki. Sebidah melih niku nggih pesen kula. Hati-hati karo munafik ini, pinter ngomong aja pinter jenengan ngikuti wong sing pinter ngomong niku nggih. Lah niki beliau diikuti mawon. Tingkah lakune pun bener, tindak lampahe bener, ceramah dakwah ngendikane pun leres, mboten nyimpang saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila muga-muga kula pangsami saged derek beliau, saged mencintai ahli bait Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Ya farijal hamim, ya kasifal ghami, ya mali abdi, ya ghafir wa ya rahami, ya farijal hamim, ya kasifal ghami, ya mali abdihi, ya ghafir wa ya rahami. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal
wal khot. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nyontoi bilih Kanjeng Nabi tiap dinten istighfaripun boten nate diitung, kadang ping 100, kadang lebih. Niki Kanjeng Nabi. Lah kula jenengan sami umate sing kathah dosa. Luwih-luwih niki bulan Muharram, penentuan awal tahun umat Islam kangge sak teruse. Mugi-mugi donga kula, donga panjenengan sami dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajatil haram wa ziyarati qabri nabika ali abdullah sallallahu wasallam wa ziyarati qabri nabika ali abdullah sallallahu wasallam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughi malam wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi hasiba wa kafa billahi wakila wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira wa kafa bi rabbika adiya wa nasira wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabirum basira wa kafa Allahul mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza fasafikaumullah wa huwa as-sami'u alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Gausah, ya Gausah, ya Gausah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng ngarsa panjenengan. Bilih kawula nyuwun dhateng ngarsa panjenengan mugi paring kuat nglampi ibadah. Sedaya ingkang sami kempal menika lan termasuk duripun Kanjeng Nabi, ahli bait Kanjeng Nabi, para habaib ya Allah, para kiai, para jamaah, para santri. Mugi kuat nglampahi ibadah, kuat ngadepi cobaan. Mugi paringi nikmat iman, nikmat iman, nikmat ilmu ing saenggo dados kawula panjenengan ingkang ahli syukur ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kawula sedaya niki mugi panjenengan welasi tempat punika dados tempat ingkang barokah, tempat ingkang manfaat kangge audi ilmu, kangge tulabul ilmu ing saenggo dadosaken amaliyah saged kantampi sebab lantaran ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kawula sedaya nyuwun dhateng ngarsa panjenengan. Mugi kula lan sedaya ingkang kembal menika panggenan, mugi panjenengan lebur dosanipun. Mugi panjenengan ngapunten sedaya kelepatanipun. Pilih kawula ngrumangsani kawula ingkang apes, kawula ngrumangsani kawula ingkang ringkih. Ya Allah, saestu-estu dosa ingkang sampun kelampahan mugi panjenengan lebur ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kawula nyuwun dhateng ngarsa panjenengan. Mugi tambah rezeki ingkang barokah, tur halal kangge perjuangan agunge panjenengan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kawula nyuwun dhateng ngarsa panjenengan mugi slametaken saking fitnah, slametaken saking penyakit, slametaken saking pinten-pinten balak, terutama Covid-19 mugi panjenengan icali ya Allah. Ing saenggo sedaya umat ingkang nembe ngandhang ngalami kerupekan mugi panjenengan jembaraken. Ingkang nembe ngalami kesusahan mugi panjenengan senengaken. Ingkang nembe usahanipun macet mugi paringi lancar. Ingkang perjuanganipun dateng ngluhuraken agami panjenengan lan mahabbah ning cintaning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi paringi kelancaran ya Allah. Mugi sedaya hajat kula khususipun Bapak Yoyon, hajat punika tempat ingkang majelis taklim dadosaken barokah, manfaat, maslahah kangge sedaya umat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pengawasan punika kanthi doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah radina ya bani Zahra radina Allah Allah bihubbi fikum yurdin nabi الحسين كذا أخوه الله الله سبت الحسين كذا أخوه الله الله حيدر ثم زين العابدين فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا يا ظاهرا يا ظاهرا يا ظاهرا في كل شيء هذا الوجود إلا مشيرا للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظهيرا
والصحب الكرام وسلم وبارك عليه. صلوا على النبي.